Halo semua, kembali channel Metodologi. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana caranya kita mengintegrasikan WordPress kita dengan S3 Storage. Nah, S3 Storage kali ini kita menggunakan Digital Ocean Space ya. Kenapa kita pakai Digital Ocean Space? Karena Digital Ocean Space ini harganya terjangkau. Yang kedua, dia sudah include CDN, jadi free CDN-nya. Dimana kalau teman-teman menggunakan S3 Storage yang di provider lain, itu mayoritas nggak ada free CDN ya. Jadi teman-teman harus langganan CDN lagi, jadi biayanya double. Nah, sementara kalau teman-teman pakai Digital Ocean Space itu sudah include CDN langsung. Nanti kita langsung akan setup gimana cara setup CDN-nya. Dan buat teman-teman yang mau meningkatkan skill ya, knowledge, pengetahuan mengenai VPS, teman-teman bisa join ya kelas online dari Metodologi. Linknya nanti ada di deskripsi atau teman-teman bisa kunjungi metodologi.com/kelas ya. Di sini ada beberapa kelas ya. Oke, langsung aja kita praktek untuk website WordPress-nya yang akan kita implementasikan. Nama domainnya di sini hostingkeluarga.com ya. Oke, langsung aja kita praktek. Nah, oke, pertama kita silakan teman-teman login ke Digital Ocean ya. Kalau teman-teman belum punya akun Digital Ocean, teman-teman bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman dapat free credit $200. Jadi lumayan lah untuk coba-coba ya. Pertama kita bikin dulu space-nya ya. Di sini teman-teman bisa klik menu Space Object Storage. Oke, kita create space bucket ya. Create space bucket. Nah, di sini kita pilih regionnya. Teman-teman pilih region yang paling dekat ya dari visitor kita. Di sini Singapura ya. Lalu kita pilih sini enable CDN. Nah, di sini ada choose unique space bucket name. Kita kasih nama unik untuk nama bucket kita. Misalnya kita kasih sini hosting keluarga. Nah, betul. Nanti bucket originnya jadi https hostingkeluarga.sgp1.digitaloceanspace.com. Projectnya bisa teman-teman pilih ya. Kalau teman-teman udah punya project, sini CDN-nya udah enable juga. Oke, kita klik create space bucket. Nanti saya akan kasih tips ya mengenai CDN ini ya. Jadi CDN di Digital Ocean ini dia bisa di custom domain name-nya. Tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman membuat custom domain untuk CDN-nya ya. Jadi kalau custom itu misalnya gini, di sini kan ada CDN endpoint. CDN endpoint ini kan hosting keluarga sgp1.cdn ya URL-nya. Nah, kalau yang origin endpoint-nya kan hosting keluarga.sgp1.digitalocean. Ini saya kopikan aja ya biar jelas. Oke, nah ini adalah endpoint-nya. Ini endpoint yang origin tanpa CDN. Nah, kalau yang CDN itu endpoint-nya seperti ini, CDN. Nah, ini jadi ada .cdn-nya. Ini kita bisa custom ya domainnya ini. Jadi misalnya kita punya domain hosting keluarga.com. Nah, kita bisa bikin custom CDN. Jadi cdn.hostingkeluarga.com gitu. .com. Nah, jadi ketika orang akses cdn.hostingkeluarga.com ini, dia akan mereferensikan ini URL dari CDN-nya. Tapi saya tidak merekomendasikan ketika teman-teman itu menggunakan DNS management di luar dari Digital Ocean. Jadi di Digital Ocean Space ini kan ada DNS manajemennya. Nah, kalau teman-teman menggunakan DNS management dari Digital Ocean, itu teman-teman bisa dengan gampang ya setup custom CDN-nya. Tapi kalau teman-teman di luar dari DNS management dari Digital Ocean-nya, itu akan sangat rumit nanti teman-teman itu merenew HTTPS-nya. Jadi akan ada problem nanti. Terutama buat teman-teman yang pakai Cloudflare ya, itu akan ada problem. Dan setupnya lumayan ribet untuk setupnya. Jadi saya tidak rekomendasikan teman-teman itu membuat custom domain untuk CDN-nya. Jadi pakai aja CDN yang dari Digital Ocean-nya gitu. Jadi kita nggak perlu repot mikirin renew HTTPS-nya. Karena di sini kan pakai HTTPS ya. Nih.
Kalau ini udah otomatis dia langsung karena dia pakai domain dari Digital Ocean kan, maka Digital Ocean-nya bisa langsung renew. Tapi kalau teman-teman udah pakai ini, nah ini nanti ribet nanti teman-teman nge-renew-nya. Oke, kita langsung bikin ya. Di sini kalau teman-teman mau custom CDN-nya, teman-teman klik setting ya. Nah, di sini ada CDN, teman-teman bisa klik edit CDN setting. Nah, di sini teman-teman bisa masukin domainnya. Apa nanti nama domainnya, teman-teman bisa klik di sini, bisa add juga. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin subdomainnya. Misalnya ini, lalu teman-teman bikin create new subdomain jadi CDN gitu. Nah, URL-nya seperti ini nih, jadi cdn.metodologi.com gitu dan lain-lain lah. Tapi saya tidak merekomendasikannya. Oke, selanjutnya kita sudah bikin ya bucketnya dengan nama hosting keluarga. Nah, di sini teman-teman klik API. Menu API, kita bikin API untuk bucketnya. Nah, kita klik space key di sini, kita klik generate new key, kita bikin sini hosting key gitu namanya. Terserah nanti namanya teman-teman terserah ya. Di sini saya kasih namanya hosting key aja. Nah, teman-teman kopikan key yang udah di-generate dari Digital Ocean Space ini dan teman-teman simpan. Karena key-nya ini nanti nggak bisa lagi teman-teman lihat yang secret key ini. Jadi secret key. Nah, lalu di sini akses key. Kalau untuk menyimpan catatan-catatan penting seperti ini, saya biasanya simpannya di Bitwarden ya. Di Bitwarden itu ada namanya secret. Nah, kalau teman-teman tambahin di sini ada secret note. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin nih secret note-nya apa gitu. Jadi dia lebih aman lah catatan kita dibanding teman-teman simpannya di Notepad. Oke, kita udah punya bucket. Kita udah punya juga bucket name-nya ini ya. Bucket name-nya hosting keluarga. Bucket name. Nah, kita udah punya secret key, udah punya access key. Selanjutnya kita akan beralih ke WordPress-nya ya, untuk integrasi di WordPress-nya. Di sini ada tips juga. Di video ini saya kan pakai Media Cloud ya. Karena pengalaman saya dengan pakai Media Cloud itu masih oke. Cuman ada info ya di grup. Nah, di komunitas itu dari Mas Eko Siswanto ini. Jadi kalau dia gambarnya udah lebih dari 5.000 gambar, pengalamannya kurang stabil kalau pakai Media Cloud. Jadi dia pakai rekomendasikan pakai WP Offload ya, yang sudah di mod, yang udah dimodifikasi gitu. Nanti WP Offload yang tweaknya ini yang udah dimodifikasi juga saya taruh deskripsi ya, teman-teman bisa baca nanti. Tapi saya sih belum pernah pakai ya yang WP Offload tweak ini. Jadi saya belum ada pengalaman di situ. Nanti pastinya sih teman-teman tinggal ganti URL-nya aja ya, URL dan lain-lain lah untuk konfigurasinya disesuaikan dengan providernya. Nih, oke, di sini kita pakai plugin yang saya biasa pakai ya, namanya Media Cloud. Nah, ini kita install now. Selama saya pakai plugin Media Cloud ini sih nggak ada problem ya, lancar-lancar aja. Tapi nggak tahu ya kalau udah 5.000 lebih gambarnya mungkin ada masalah atau gimana, nggak tahu juga. Never miss important update, allow and continue. Oke, welcome to Media Cloud, kita klik next. Di sini kita pilih ya storage providernya, kita pakai Digital Ocean. Kita pilih next. Nah, di sini access key, kita masukin access key-nya yang ini. Oke, secret-nya kita masukkan yang ini. Nah, bucket-nya kita masukkan yang ini, hosting keluarga. Nah, di sini ada custom endpoint. Nah, endpoint-nya kita pakai SGP1 ya, karena tadi kita pilih bucket-nya itu lokasinya tuh di Singapura. Klik next. Start test. Nah, dia akan langsung melakukan validasi nih. Oke, udah berarti semua kalau udah centang hijau semua gini berarti udah oke ya, nggak ada masalah. Klik next lagi. Finish and exit widget. Image ini gambar ya, kita nggak pakai ini. Kita finish saja.
Nah, di sini kita udah setup ya. The maximum server value may be too low. Nah, ini teman-teman perlu nanti naikkan ya setup dari maximum execution time-nya. Kita set di sini dulu ya. Nah, di sini yang paling penting nih delete file. Nah, kalau teman-teman itu mau delete filenya, jadi kalau ketika file gambar kita upload ke WordPress kita itu setelah diupload ke S3-nya yang di server kita itu mau teman-teman delete, teman-teman bisa aktifkan ini. Tapi kalau teman-teman masih mau simpan juga, misalnya saya upload nih gambar saya ke WordPress. Nah, kan tersimpan di hard disk VPS-nya atau di servernya. Nah, lalu nanti dari Media Cloud ini langsung otomatis upload nih ke S3 storage-nya. Kalau nanti datanya sudah terupload di S3 storage, data di hard disk lokal VPS itu mau di delete atau enggak gitu. Kalau teman-teman mau di delete, teman-teman aktifkan ini. Kalau enggak, matikan. Saya sih biasanya enggak ya, jadi saya matiin aja seperti ini. Lalu di sini ada CDN base URL. Jadi setelah kita setup, kalau kita upload, dia akan pakai origin endpoint yang ini. Belum pakai CDN-nya. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai CDN-nya, teman-teman bisa masukin di sini CDN-nya. Ini kita contohkan ya, kita upload dulu ya. Di media ini, kita bisa add. Misalnya kita masukin yang ini ya. Nah, ini. Yang ini deh, coba kita nih ya. Open. Nah, ini kan udah kita upload nih. Teman-teman bisa lihat URL-nya ini, file URL-nya ini ya. Kita copy. Kita coba paste di sini. Nah, URL-nya itu sgp1digitaloceanspace.com. Jadi dia belum ada subdomain CDN-nya gitu. Kalau CDN kan nanti kan yang ini ya, sgp1.cdn. Sementara gambar yang kita upload itu ini sgp1digitaloceanspace.com. Jadi belum pakai CDN. Kalau teman-teman mau pakai CDN, teman-teman masukin nih CDN ini. Copy. Lalu di media cloud-nya teman-teman ganti. Kita delete ya, delete. Oke, di sini kita media cloud setting CDN ya. Nah, ini CDN base URL. Nah, SGP outsource your bucket name. Oke, kita kasih dokumen CDN base URL. This is base URL. You CDN serve not in Max. Oke. Coba upload ya. Yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita coba buka. Sini URL-nya udah pakai CDN nih. Nah, udah tadi kan sebelumnya yang sudah menggunakan pakai CDN ya, kita bikin di sini. Nah, ini. Dia udah ada sgp1.cdn-nya di sini. Sementara tadi kan sebelum pakai CDN kan nggak ada .cdn-nya. Nah, ketika nanti CDN di Jolocan ini bermasalah, jadi CDN di Jolocan ini ada problem juga guys. Jadi bukan berarti layanan luar itu semuanya normal, stabil, enggak juga. Jadi ada juga terkadang dia problem. Jadi kalau dia problem tuh kadang gambarnya nggak nampil gitu. Nah, solusinya kalau nanti ada masalah, teman-teman itu tinggal hapus saja CDN-nya. Jadi biasanya problemnya itu yang di CDN. Kalau S3-nya saya belum pernah ada mengalami masalah ya. Tapi kalau CDN-nya pernah beberapa kali. Nah, jadi teman-teman tinggal hapus saja seperti ini, klik save. Nanti gambar yang kita upload tadi itu langsung URL-nya berubah tanpa CDN. Ya, kita bisa klik media di sini. Nah, yang ini, kalau teman perhatikan ini URL langsung berubah. Dia udah nggak pakai CDN lagi tuh. Dan ini bisa diakses tuh. Jadi kalau kita ada masalah, tinggal kita hapus saja CDN-nya, langsung dia akan berubah seperti itu. Dia akan langsung pakai origin URL-nya yang tanpa CDN. Nah, jadi teman-teman kalau nanti udah pakai DigitalOceanSpace ini dan CDN-nya aktif, teman-teman itu ketika di websitenya itu tiba-tiba kok gambarnya ada yang nampil, ada yang enggak, atau tidak bisa dibuka gitu. Nah, itu teman-teman coba matiin CDN-nya. Karena biasanya dari DigitalOcean-nya
ada beberapa kali pengalaman saya tuh ada selama 3-4 tahun ini pakai ya, adalah 3-4 kali, 5 kali adalah CDN yang di problem. Terutama di tahun kemarin tuh yang paling banyak ya, ada sekitar 2-3 kali. Jadi nanti teman-teman kalau udah implementasi CDN-nya dan dia nggak tampil, gambarnya ada bermasalah lah ya, nggak bisa di load, itu teman-teman coba matiin CDN-nya tadi di media cloud-nya. Jadi di media cloud-nya nggak usah di setup CDN-nya. Nanti ketika udah bagus lagi, teman-teman aktifkan lagi CDN-nya. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan aja yang URL CDN ini. Di sini paste save. Jadi sangat gampang ya menggunakan media cloud ini, dan juga sangat gampang untuk diintegrasikan dengan WordPress kita. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau coba yang WP offload ya, yang udah di tweak, nah teman-teman bisa copy linknya yang ini. Nanti teman-teman join aja ya, yang belum join grup Telegram Teknologi Community, teman-teman bisa join, karena di situ banyak informasi seperti ini gitu. Kita nggak banyak yang udah punya pengalaman kan, dia share juga pengalaman dia, jadi sangat bagus ya. Nah ini ada WP offload media tweaks. Nah teman-teman bisa tinggal ganti nih di tweaks.php-nya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri lah ya. Nanti linknya semua saya taruh di deskripsi. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai DigitalOcean Space S3 ataupun WordPress, teman-teman bisa join aja grup Telegram Teknologi Community. Dan buat teman-teman yang mau berlangganan email newsletter dari kami gratis ya, itu bisa teman-teman berlangganan dari link yang ada di deskripsi juga. Oke, demikian video kita kali ini ya, cara integrasi WordPress kita dengan S3 Storage dan CDN dari DigitalOcean Space. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.